Baiklah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Ya, baru bisa bergabung ya, baru bisa Malam, online. Pak. Ya, jadi kita lanjutkan kembali topiknya adalah penyelesaian dari siklus akuntansi, gitu ya. Jadi penyelesaian dari siklus akuntansi di sini kita akan membahas mengenai apa itu dikatakan worksheet, apa itu dikatakan jurnal penutup, dan apa itu neraca saldo setelah penutupan ya, atau disebut dengan post closing trial balance. Dan juga bagaimana menyajikan jurnal koreksi ya, dan juga bagaimana menyajikan laporan keuangan, terutama yang dikatakan dengan posisi keuangan atau disebut dengan neraca ya, atau statement of financial position. Nah, jadi ada 4 subsection ini yang akan kita lihat. Nah, worksheet gitu ya, kertas kerja gitu ya. Worksheet ini adalah kolom berganda gitu ya, yang digunakan dalam membantu menyajikan laporan keuangan. Nah, jadi dia sebagai alat bantu saja, bukanlah sebagai permanent accounting record gitu ya, bukanlah sebagai bukti permanen gitu ya. Artinya mau ada boleh, mau nggak ada juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, itulah worksheet, sifatnya opsional ya. Nah, inilah kolom worksheet. Jadi kolom worksheet itu meliputi accounting title, ya, kemudian trial balance, adjustment, adjusted trial balance, income statement, dan financial statement. Nah, jadi kalau di dalam pelaporan keuangan manual ini dibutuhkan ya, tapi kalau dalam pelaporan keuangan komputerisasi sudah tidak dibutuhkan lagi ya. Artinya proses manual itu harus mengikuti penuh dari siklus akuntansi. Sedangkan pelaporan keuangan komputerisasi akuntansi itu hanya yang dipentingkan adalah jurnal ya. Dari jurnal titik awal menjadi laporan keuangan ya. Nah itu. Nah, jadi posisi dari trial balance itu inilah isinya. Jadi haruslah seimbang ya, balance. Sedangkan dalam penyesuaian ya, dalam penyesuaian itu ini kapan ya? Ketika kalau kita lihat ya, bisa monthly, bisa quarterly, ya bisa annually, ya kan, kalau menurut standar internasional 3 itu kan penyajiannya. Nah, jadi kalau dia yang disajikan dalam jurnal penyesuaian itu adalah yang habis ya, yang terpakai. Nah, jadi supply expense 1.500 misalnya. Berapa yang sudah terpakai? Ya, misalnya 1.500 terpakai, maka ini 1.500 sudah jadi beban ya. Maka dia jurnalnya supply expense di debit, kreditnya supply yes ya. Nah, inilah jurnal penyesuaiannya. Nah, jadi dilakukanlah penyesuaian ya. Jadi penyesuaiannya itu adalah suppliers use ya. Kemudian juga insurance expired yang sudah terpakai gitu kan. Beban depresiasi yang terbebankan. Kemudian juga pendapatan yang sudah diakui. Kemudian pendapatan yang terutang ya, kemudian juga beban bunga ya, kemudian juga beban gaji yang terhutang. Nah, itu ya. Nah, setelah itu nanti ada adjusted trial balance. Nah, adjusted trial balance itu penambahan. Ya, kalau ini posisi yang di debit, sedangkan ini kosong, maka posisinya di debit. Tapi kalau ini posisinya di debit, langsung di adjustment-nya di kredit, maka berapa selisihnya? Maka selisihnya itulah yang tersisa, gitu ya. Nah, jadi dapatlah saldonya 3.440. Nah, jadi 30.000. Nah, di sini 30.190. Jadi wajib seimbang ya. Adjusted trial balance ini wajib seimbang. Adjustment juga wajib seimbang ya. Kalau dia tidak seimbang berarti salah. Ya, kemudian juga income statement. Nah, income statement itu adalah seluruh perkiraan laba rugi. Nah, jadi pendapatan dan beban ya. Nah, itu. Nah, jadi pendapatan dan beban. Nah, inilah dia. Pendapatan dan beban. Nah, jadi di sini selisihnya ini debit ya. Income statement itu apabila laba dia selisihnya debit ya. Sedangkan financial position selisihnya wajib kredit. Ya, kalau misalnya debit dengan debit salah. Ya, tapi kalau dengan debit dengan kredit benar ya. Ini itu sifat dari penyusunan statement of financial position dan income statement ya. Nah, jadi saldonya harus seimbang dan saldonya seimbang itu menjadi double accounting. Silakan kalau ada yang mau diskusi. Raise hand boleh. Ya, kalau tidak ada lanjut ya. Nah, jadi di situ tahapan penyajian worksheet ya. Worksheet itu selalu sebagai alat bantu akuntan ya, dan didistribusikan kepada manajemen. Nah, itu ya. Nah, inilah hasil dari worksheet tadi. Jadi laporan laba rugi dihasilkan dari sini, laba rugi. Nah, jadi kalau bertanya-tanya laba rugi itu dari mana sih? Ya, asalnya dari worksheet ya. Kalau dilakukan proses manual ya. Kalau dilakukan proses komputerisasi pun demikian juga ya. Apakah mau pakai
SAS ya, mau pakai Accurate, mau pakai Apple gitu ya, mau pakai GL gitu kan, itu semuanya ya proses dari worksheet. Nah itu ya. Inilah laporan laba ditahan ya, namanya laba ditahan. Jadi laba ditahan awal tambah laba bersih dikurangi dividen dapat laba ditahan akhir. Ya, kemudian juga laporan posisi keuangan. Nah, ya, laporan posisi keuangan itu inilah dia total aset dan juga total equity plus liability. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi. Cukup jelas ya? Cukup jelas. Nah, kemudian juga dalam menyajikan adjusting entries ya dari worksheet tersebut gitu ya. Nah, apa gitu ya? Diperlukan juga worksheet gitu ya. Nah, itu. Nah, ini cash di mana? Statement of financial position ya. Order drawing masuk di mana? Di retained earning ya, atau juga di statement of financial position. Accumulated depreciation masuk mana? Statement of financial position ya. Ini posisinya di laporan keuangan ya. Service revenue di mana? Income statement ya. Account payable di mana? Statement of financial position. Salaries and wage expense di mana? Di income statement. Oke ya. Nah, topik yang kedua, kita langsung lihat closing entries dan juga post closing trial balance. Nah, jadi perusahaan itu selalu melakukan jurnal penutup. Nah, jurnal penutup itu kenapa diperlukan? Ya, diperlukan adalah untuk menutup perkiraan yang sementara, temporer gitu ya. Jadi perkiraan yang temporer, perkiraan yang mana? Perkiraan laba rugi gitu ya. Nah, closing entries itu inilah dia fase dari pelaporan keuangan. Jadi setelah financial statement lalu masuk closing entries. Nah, jadi yang ditutup itu adalah yang temporer. Nah, all revenue account ditutup ya. All expense account ditutup dan juga dividen ditutup. Kapan ditutup? Ketika akhir periode pelaporan keuangan, apakah bulanan, apakah kuartalan, apakah tahunan. Yang tersisa perkiraan yang mana? Yang tidak ditutup. Perkiraan permanen, yaitu perkiraan statement of financial position. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi. Cukup jelas? Ya, cukup jelas ya. Dan dalam menyajikan jurnal penutup itu ya tujuannya apa? Ya kita mau mendapatkan laba bersih. Apakah modal pemilih itu naik atau turun? Nah, maka diperlukanlah jurnal penutup dan juga menutup dividen ke laba ditahan. Ya. Nah, jadi menyajikan jurnal penutup sebelumnya itu bersaldo perkiraan-perkiraan yang temporer tadi itu akan bersaldo nol, gitu ya. Apakah dia perkiraan expense nol ya? Apakah perkiraan revenue nol ya? Perkiraan dividen nol. Perkiraan tersebut ini ya, inilah dia bentuknya closing entries itu. Jadi yang semula pendapatan itu saldonya kredit, jadinya di debit ya. Penyimbangnya apa? Income summary. Ya, kemudian juga perkiraan beban yang semulanya beban itu bersaldo di debit ya, setelah itu bersaldo di kredit ya. Penyimbangnya apa? Income summary. Nah, kalau laba bagaimana? Ya, kalau laba ya return earning ya didistribusikan ke laba ditahan makanya. Ya, maka income summary di debit, kreditnya return earning ya. Nah, kemudian juga menutup dividen. Ya, dividen itu ditutup ya saldo normalnya di debit kan, tapi setelah ditutup letaknya di kredit. Nah, itu. Nah, jadi inilah posisinya di posting di buku besar ya. Jadi seluruh yang sudah di closing wajib di posting kemana? Ke buku besar. Nah, itu. Nah, jadi neraca saldo setelah penutupan yang tersisa itu adalah perkiraan yang permanen semuanya. Nah, ini ya. Ini kan perkiraan permanen, cash, not payable, account payable ya, salaries and wage payable. Nah, ini semuanya perkiraan yang permanen ya, tidak ada yang perkiraan temporer ya. Nah, berikutnya kita melihat ya bagaimana penyajian siklus akuntansi lainnya. Jadi yang dikatakan siklus akuntansi itu kan bermula dari adanya analisa transaksi, lalu di jurnal, lalu setelah itu buku besar, lalu neraca saldo, lalu setelah itu jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, ya, kemudian menyajikan laporan keuangan, kemudian juga menyajikan jurnal penutup dan juga menyajikan neraca saldo setelah penutupan. Nah, jadi kita analisa transaksinya itulah ini ya. Jadi analisa transaksinya seperti ini gitu ya. Jadilah laporan keuangan. Nah, setelah jurnal langsung posting ya ke buku besar gitu ya.
Nah, ini nggak ada masalah ya untuk penyajian laporan keuangannya. Ya, kemudian juga jurnal penutupnya ini. Ya, kemudian juga menyajikan neraca saldo setelah penutupannya. Nah, kemudian kita lihat correcting entries. Nah, correcting entries atau disebut dengan jurnal koreksi, ya. Jadi jurnal koreksi ini kenapa terjadi? Ya, jurnal koreksi ini terjadi karena, gitu ya, ada perkiraan-perkiraan jurnal yang salah catat, maka koreksi yang salah, itu ya. Kemudian juga ada perkiraan yang salah tapi nggak masuk penjurnalan, maka harus dijurnal itu. Ya, atau juga perkiraan yang sebelumnya harus ditutup gitu ya, maka diperlukanlah jurnal koreksi. Nah, jadi jurnal koreksi itu seperti ini misalnya. Tanggal 10 Mercato menjurnal 500 sebagai penerimaan kas dari pelanggan, di mana dia sudah menjurnalnya di debitnya kas dan di kreditnya service revenue. Akan tetapi pelanggannya belum bayar penuh, ya kan? Maka dia salah catat. Sudah dianggap pendapatan ini kan. Padahal yang benarnya harusnya piutang gitu kan, pelunasan piutang. Jadi bukanlah pendapatan, tetapi pelunasan piutang. Maka jurnal yang benarnya cash di debit, kreditnya account receivable ya, piutang ya, bukan service revenue. Maka jurnal koreksinya bagaimana? Ya jurnal koreksinya tinggal kurangkan aja pendapatannya. Ya service revenue tadi di debit, kreditnya account receivable 500. Nah itu ya, jadi mengkoreksi perkira yang salah jurnal. Nah itu hakikat dari jurnal koreksi. Nah ini juga salah koreksi dari pembelian pendapatan ya. Pembelian pendapatannya salah nolnya, kurang gitu ya. Harusnya equipmentnya 4.500 tapi 450 gitu kan. Maka di jurnal yang benarnya equipmentnya 4.500. Maka selisihnya gimana? Yang kurangnya aja equipmentnya di debit, kreditnya account payable. Nah, ini ya. Nah, itulah jurnal koreksi. Nah, jadi setelah jurnal koreksi, jadilah laporan keuangan. Nah, inilah dia yang namanya laporan keuangan tersebut. Ya. Berikutnya, intangible asset. Nah, intangible asset ini adalah aset yang tidak nampak secara kasat mata, tidak ada fisiknya, tetapi nilainya ada. Seperti misalnya kapitalisasi biaya pengembangan yang dianggap sebagai intangible asset, atau juga goodwill dianggap intangible asset. Ya, itu ya. Jadi disajikan di apa ya, statement of financial position, goodwill itu ya. Nah berikutnya property, plant and equipment. Nah ini udah jelas aktifat tetap ya, sifatnya masanya panjang, kemudian digunakan dalam operasi, ada depresiasi, ada akumulasi depresiasi gitu ya, dan disebut dengan fixed asset ya. Nah jadi di mana disajikan? Disajikan di statement of financial position, ada property, plant and equipment ya. Kemudian ada long term investment. Nah, investasi jangka panjang perusahaan. Perusahaan menempatkan dana ya di pihak lain, ya maka dianggap sebagai long term, ya investasi jangka panjang. Nah, misalkan perusahaan menempatkan dananya untuk surat berharga misalkan ke perusahaan lain 1469. Nah, itu diakui di mana? Di long term investment ya, di aset ya. Ya, current asset. Ya, current asset itu sifatnya untuk kegiatan operasi normal, seperti membeli persediaan, menjual, atau juga menerima kas dari pelanggan. Ya. Nah, jadi current asset itu meliputi inventory, trade order receivable ya, utang dagang, piutang dagang ya, kemudian financial instrument, current tax asset, short-term investment, dan juga kreditnya, dan juga cash and cash equivalent total ya, total current asset, aktiva lancar ya, orang bilang ya. Nah itu. Ekuitas. Nah, ekuitas itu tadi meliputi kalau dia perusahaan perorangan namanya perkiraan modal ya. Tapi kalau perkiraannya namanya partnership, maka dikatakan sebagai modal masing-masing partner. Ya, tapi kalau dalam bentuk PT namanya share capital. Ya, share capital ordinary dan juga return earning ya. Jadi ekuitas itu terdiri dari share capital ordinary dan juga return earning. Return earning ini dari mana? Dari laba gitu kan. Laba yang nggak dibagikan namanya return earning. Laba yang dibagikan namanya dividen. Ya. Nah itulah return earning ditambah share capital namanya total equity.
Nah, silakan kalau ada yang mau diskusi. Paham, Pak. Ya, paham ya. Baiklah, berikutnya non-current liabilities ya, yang bukan lancar. Yang bukan hutang lancar apa itu? Long term debt ya, hutang lancar pensiun. Ya, pensiun plan ya. Jadi kalau perusahaan menempatkan dana pensiun karyawannya itu hutang lancar perusahaan itu, hutang jangka panjang ya. Nah, itu dia, Pak. Ya, current liabilities, nah itu sifatnya yang liquid, artinya nggak sampai setahun harus ada dicairkan ya, namanya hutang jangka pendek ya, current liabilities. Current liabilities apa saja? Trade payable ya, current provision, income tax payable ya, current maturities dan juga other current liabilities ya. Nah, itulah topik kita ya, yang disebut dengan siklus akuntansi. Silakan kalau ada yang mau diskusi, Bapak Ibu sekalian. Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas. Saya kira materi kita malam ini di chapter 4 ya, sudah selesai ya. Jadi minggu depan kita lanjutkan kembali, atau nanti ada waktu kosong boleh kita apakan ya, boleh